Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam part 2 segi 4. Kali ini adalah penjelasan menentukan keliling dan luas segi 4 berbantuan PowerPoint Animation. Nah, karena sekarang adalah bab baru dari pembahasan segi 4, kalian jangan pernah melupakan jenis dan sifat dari segi 4. Untuk menentukan keliling dan luas, ada yang perlu dipahami dari kata kunci yaitu keliling adalah total panjang garis luar suatu bentuk dan luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Nah, untuk keliling ini, coba kita pahami, keliling adalah total panjang garis luar. Nah, dari persegi ini, garis luarnya bernama sisi. Berarti untuk garis luar dari persegi itu sisi. Nah, kita juga sudah memahami sifat-sifat persegi, yaitu memiliki 4 sisi yang sama. Berarti untuk total panjang garis luar suatu bentuk itu, atau disingkat keliling, karena mempunyai 4 yang sama, berarti 4 dikali sisi, atau sisi ditambah, sisi ditambah sisi ditambah sisi juga ditambah sisi. Nah, ini untuk keliling. Nah, lanjut lagi untuk luas. Luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Nah, luas itu adalah daerah, berarti di dalam ini nih. Yang dibatasi sisinya nih, berarti otomatis yang ini. Coba kita lihat ilustrasinya. Nah, yang ini ternyata ada 9 kotak atau 9 satuan. Nah, bagaimana kita bisa mencarinya? Berarti luas itu karena kata kuncinya daerah yang dibatasi sisi-sisi, maka kita bisa pahami juga di sini ada sisi dan dikali sisi. Loh, dari mana sisi dikali sisi? Karena daerah yang dibatasi ini jika ditambah juga akan menghasilkan sisi dikali sisi. Nah, coba kita hitung tadi seperti tadi. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Karena dari sini ke sini adalah 3, dan dari sini ke sini adalah 3, maka kita bisa rumuskan suatu luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi. Lanjut pada persegi panjang. Ingat, kata kuncinya seperti yang tadi, keliling adalah total panjang garis luar suatu bentuk, dan luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Nah, untuk persegi panjang, garis luarnya itu apa? Coba kita pahami dan lihat gambarnya. Oh, ternyata garis luarnya itu dari persegi panjang itu adalah panjang dan lebar. Karena dari persegi panjang ini, dari sifat-sifat persegi panjang ini memiliki dua sisi yang sama yang berhadapan. Dua sisi yang berhadapan dan sama ukurannya. Berarti ini juga sama, ini namanya panjang juga. Dan ini juga lebar. Nah, berarti untuk total panjang garis luar suatu bentuk, berarti ini ada panjangnya ada 2, berarti 2, coba K sama dengan 2P ditambah 2L. 2L itu 2 lebar. Atau bisa kita tulis 2 dalam kurung P ditambah L.
Nah, ini adalah keliling dari persegi panjang. Lanjut, untuk luas persegi panjang. Coba ingat, luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Nah, daerahnya itu yang mana sih? Yang ini nih. Nih, yang ini yang ada 6 kotak ini. Coba kita lihat ya ilustrasinya. Nah, yang ini ternyata ini yang namanya luas. Nah, untuk menentukan luas ini sama seperti tadi. Berarti ada yang dikalikan. Nah, berarti yang dikalikannya itu yang ini nih. Yang ini nih. Nah, ini namanya panjang. Lalu dikalikan. Dikalikan apa? Yang ini juga nih. Dari ini ke sini berarti lebar. Lebar. Nah, berarti untuk luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Nah, karena ini daerahnya. Oke, bisa dimengerti. Nah, karena tadi kita sudah menentukan keliling dan luas dari persegi panjang, selanjutnya kita akan menentukan keliling dan luas dari bangun datar jajar genjang. Nah, untuk kata kuncinya sama seperti persegi dan persegi panjang, yaitu keliling adalah total panjang garis luar suatu bentuk, dan luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Nah, perlu kita pahami juga dari gambar jajar genjang yang ini, karena untuk keliling itu adalah total panjang, maka total panjang garis luar, maka garis luarnya itu adalah A ini, lalu C, B, dan D. Otomatis K atau keliling jajar genjang adalah A ditambah B ditambah C ditambah B. Dan perlu kita pahami dan ingat bahwa sifat jajar genjang itu memiliki dua sisi yang sama panjang yang berhadapan. A itu berhadapannya dengan B. Nih, berhadapannya dengan B. Dan C itu berhadapannya dengan D. Maka 2 bisa kita rumuskan lagi, 2 dikali A ditambah C kurung tutup. Nah, ini adalah keliling dari jajar genjang. Nah, lanjut ke luas. Ingat, kata kuncinya adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Daerahnya yang mana sih? Yang ini nih, yang di dalam ini nih. Nah, kita bisa menentukan dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, ternyata jajar genjang ketika dibelah, segitiga yang sebelah kiri dipindahkan ke segitiga yang sebelah kanan itu akan membentuk persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya apa? P dikali lebar. Panjang dikali lebar. Panjangnya itu apa? A atau B? Kalian tulis aja mau yang mana. Kita tulis A aja, A. Nah, untuk lebarnya itu ternyata di sini ada bacaan tinggi, dan ini tuh tingginya dari jajar genjang. Maka untuk lebarnya itu yaitu T, sehingga luas jajar genjang itu yaitu alas kali tinggi. Nih yang ini. Dari mana alas kali tinggi? Dari penjabaran jajar genjang yang bisa diubah menjadi persegi panjang. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan keliling dan luas trapesium.
Keliling dan luas trapesium juga perlu dipahami kata kuncinya seperti yang tadi. Keliling adalah total panjang garis luar dan luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi suatu bentuk. Nah, untuk keliling, di sini ada trapesium A, B, C, dan D. Keliling itu adalah total panjang garis luar. Otomatis, untuk keliling trapesium itu sama dengan AB ditambah BC, garis BC, ditambah lagi CD, ditambah DA. Nah, ini adalah keliling dari trapesium. Lanjut, untuk luas adalah daerah yang dibatasi. Nah, daerah yang dibatasinya itu adalah ini. Nih, yang di dalam ini, yang putih dan yang coklat ini namanya luas. Nah, untuk menentukan luas trapesium, kita bisa lihat dulu dari animasi berikut ini. Nah, ternyata trapesium jika dibagi menjadi dua, nah yang putih dan coklat ini, dan lalu dipindahkan membentuk persegi panjang PQRS. Nah, jadi untuk menentukan luas dari trapesium bisa kita tentukan dengan luas persegi panjang. Persegi panjang luasnya apa sih? Panjang dikali lebar. Nah, kita lihat panjangnya itu apa nih? Panjangnya itu SR. SR. Dikali lebarnya itu apa? QR. QR. Nah, QR ya. Nah, kita lihat lagi. SR itu ada berwarna putih. Nih, berwarna putih. Mohon maaf, berwarna putih nih, yang ini nih. SR itu berwarna putih dari sini ke sini. Nih, dari titik ini sampai sini. Dan dari titik ini juga sampai sini. Nah, untuk yang merah ini nih, yang merah ini dari titik ini sampai titik ini merupakan merupakan garis A dan B. Ya, benar kan? Ketika ini balik dan dibalik ke sini, otomatis ini panjangnya A dan B. Tulis lagi. A dan AB. Lalu ini ditambah nih, karena ini nyambung nih. SR itu sama, satu garis, berarti ditambah apa nih? Dari yang hijau. Yang hijau ini nih, yang hijau ini sampai sini itu garis apa? Coba lihat dari trapesium yang ini yang belum menjadi persegi panjang. Oh, ternyata dari garis DC. Nah, berarti ditambah DC. Nah, nih karena ini penjumlahan, berarti ini dikali QR nih. QR, Q dan R. QR itu apa? Coba kita lihat dari trapesium yang belum diubah. Nah, ternyata QR itu ada di tengah-tengah BC. Otomatis BC dibagi 2. Nah, ini adalah luas dari trapesium. Atau bisa kita ubah yaitu luas alas A atau ditambah B dikali BC atau tinggi dibagi 2. Nah, ini adalah luas dari trapesium.
Nah, lanjut menentukan keliling dan luas belah ketupat. Keliling dan luas belah ketupat ini bisa kita tentukan dengan kata kunci seperti bangun datar yang sudah ditentukan keliling dan luasnya sebelumnya. Keliling adalah total panjang garis luar suatu bentuk. Nah, keliling adalah total panjang garis luar suatu bentuk. Nah, kita bisa cari kelilingnya, keliling dari belah ketupat itu, karena di sini kata kuncinya total panjang garis luar, otomatis AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, ini adalah total panjang garis luar suatu bentuk atau bentuk belah ketupat. Maka ini adalah keliling dari belah ketupat. Selanjutnya, kita akan menentukan luas belah ketupat. Luas belah ketupat ini bisa kita tentukan dengan cara, di sini ada bentuk belah ketupat. Nah, ada berwarna hijau muda dan hijau tua. Nah, hijau muda ini dibagi menjadi dua. Nih, ini dibagi menjadi dua. Nah, dengan ilustrasi seperti yang ini. Nah, segitiga yang satu, segitiga yang dua dibalikan, dan segitiga yang dua bawah ini dinaikkan ke atas segitiga yang sudah dibagi dua. Nah, ternyata membentuk persegi panjang. Nah, membentuk persegi panjang. Persegi panjang apa? P, Q, R, dan S. Nah, ini setengah dari D1, diagonal 1, dan PQ itu diagonal 2 nih, diagonal 2 ya, dari D ke B. Nah, kita bisa cari luas dari layang-layang. Luas dari layang-layang bisa kita cari dengan luas persegi panjang, yaitu P dikali L. P-nya itu apa? PQ. PQ. Nah, PQ dikali PS. PS atau GQR bisa. PQ itu apa? Nah, ini udah ditentukan ya. PQ itu ternyata diagonal kedua. Diagonal 2 nih. Diagonal 2 dikali PS itu. Nah, PS itu ternyata setengah D1. Kenapa setengah D1? Karena dari sini nih. Nih anggap O. Nah, dari sini nih, dari A ke O itu setengah D1 nih. Ini namanya D1. Nah, berarti ini setengahnya. Berarti ini setengah. Ini setengah. Ini setengah. Nah, otomatis PS itu adalah setengah dari D1. Atau kita bisa tulis setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 1 dikali lagi diagonal 2. Nah, ini adalah luas dari belah ketupat yang kita cari dari rumus luas persegi panjang. Menentukan keliling dan luas layang-layang. Nah, kita perlu ingat layang-layang itu memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1-nya itu A dan sampai C. Nah, diagonal 2-nya itu B sampai D. Nah, untuk menentukan keliling dan luas sama seperti tadi, ada kata kuncinya. Itu keliling adalah total panjang garis luar dan luas adalah daerah yang dibatasi sisi-sisi.
Nah, untuk menentukan keliling dari sebuah layang-layang itu yaitu karena di sini adalah total panjang, maka total panjangnya itu adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, ini adalah keliling dari layang-layang. Nah, untuk menentukan luas layang-layang itu, kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, ternyata layang-layang itu bisa dibagi menjadi 3. Sisi yang atas kanan itu bisa disatukan dengan atas kiri menjadi akan membentuk persegi panjang. Nah, persegi panjangnya ini nih. Nah, persegi panjang ini. Nah, ini itu adalah A, ini adalah O. Nah, ini O dan ini A. Ininya D. Nah, OD itu setengah dari D2. Nah, untuk D, O, C atau AOC itu adalah D1. Nah, lalu luas layang-layang ini bisa kita temukan dengan gambar ini, persegi panjang. Maka bisa menentukan dengan rumus persegi panjang, yaitu P dikali lebar. P-nya itu mana? P-nya itu D1, panjangnya itu setengah kali D2. Nah, lalu dikali lebar. Lebarnya itu apa? D1. Maka setengah dikali D1 dikali D2. Nah, tadi kita sudah menentukan keliling dan luas dari segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, jejar genjang, trapesium, belah ketupat, dan yang terakhir, layang-layang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.